Perselingkuhan selalu terlihat manis di awal. Ada godaan yang menggiurkan, ada bisikan yang memabukkan. Namun, di balik itu semua, ada jurang yang siap menelan siapapun yang tergelincir. Tapi di sisi lain, hidup ini punya hukum yang tidak bisa dihindari. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan dalam hal perselingkuhan, hukum ini bekerja dengan kejam. Jadi dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas tema tentang 10 hukum tabur tuai dalam hal perselingkuhan. Sebuah pengingat keras bahwa cinta sejati tidak bisa dibangun di atas pengkhianatan. Dan siapapun yang melanggar akan menuai bayang-bayang kesalahannya sendiri. Mari kita mulai. 1. Siapa yang menabur kebohongan akan menuai ketidakpercayaan. Kebohongan dalam sebuah hubungan bukan sekadar kata-kata yang disembunyikan. Ia adalah racun yang merayap perlahan, tanpa disadari. Awalnya kecil, dianggap sepele, namun terus menumpuk. Sampai akhirnya, ia menjadi jurang yang memisahkan dua hati. Ketika seseorang memilih untuk berbohong, ia sedang membangun dinding yang tampak kokoh di luar, tapi rapuh di dalam. Sekali kebohongan itu terucap, ia harus ditopang dengan kebohongan lainnya. Dan dari situlah, rantai kebohongan terbentuk tanpa henti. Pasangan mungkin tidak langsung menyadari, namun hati yang tulus selalu punya cara untuk merasakan ketidakjujuran. Ada gelagat yang berubah, ada tatapan yang menghindar, ada jarak yang perlahan terasa meski fisik masih berdekatan. Perselingkuhan tidak pernah lahir tanpa kebohongan. Setiap langkahnya dimulai dengan alasan yang dibuat-buat, dengan janji palsu, dengan cerita yang dimanipulasi. Semua dibungkus seakan-akan wajar, padahal penuh kepalsuan. Dan disinilah hukum tabur tuai bekerja. Siapa yang menabur kebohongan, pasti akan menuai ketidakpercayaan. Sekali orang berbohong, sulit untuk dipercaya kembali. Walaupun ia menangis, memohon, atau menyesal sekalipun, kepercayaan adalah sesuatu yang rapuh. Ia tidak hancur karena badai besar, tetapi retak oleh goresan kecil. Satu kebohongan bisa meruntuhkan 1000 kebenaran sebelumnya. Dan saat kepercayaan itu hilang, hubungan menjadi sia-sia. Orang yang berselingkuh sering merasa pintar menutupi jejak. Mereka yakin bisa mengendalikan situasi dengan dusta. Tapi lupa satu hal penting, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Ia akan muncul di waktu yang tepat, dengan cara yang mengejutkan. Dan saat kebenaran itu terungkap, harga diri pun runtuh. Bukan hanya pasangan yang kecewa, tetapi semua orang akan tahu. Keluarga, teman, bahkan lingkungan akan melihat wajah aslinya. Seorang pembohong yang sudah kehilangan kehormatan. Kebohongan mungkin terasa aman di awal, namun ia meninggalkan jejak. Sekecil apapun itu, jejak itu akan terkumpul dan membentuk bukti. Bukti yang suatu hari menjadi saksi pengkhianatan. Ketidakpercayaan bukan hanya datang dari pasangan. Orang yang sering berbohong akan sulit dipercaya dalam segala hal. Setiap kata-katanya diragukan, setiap ucapannya dipertanyakan, sampai akhirnya ia terasing dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Hidup tanpa kepercayaan adalah hidup yang hampa. Karena hubungan apapun, cinta apapun, hanya bisa bertahan dengan jujur. Begitu dusta menjadi kebiasaan, semua runtuh dari dalam. Dan orang itu akan kehilangan apa yang paling berharga. Yang paling menyakitkan adalah saat ia ingin berubah. Ia mungkin ingin kembali dipercaya, ingin kembali dihormati. Namun bekas luka kebohongan itu tidak mudah dihapus. Sekali kepercayaan hancur, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Karma dari kebohongan selalu datang lebih besar. Ia membuat orang kehilangan kesempatan, kehilangan cinta, kehilangan nama baik. Dan pada akhirnya, ia hanya akan ditemani penyesalan. Sementara orang yang dulu ia bohongi, telah pergi jauh meninggalkannya. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kebohongan kecil sekalipun bisa menjadi awal dari kehancuran besar. Sekali kepercayaan hilang, ia tak akan kembali seutuh dulu. Itulah mengapa kejujuran adalah pondasi cinta yang sejati. Tanpanya, hubungan hanya akan jadi permainan yang rapuh. Bohong demi cinta tidak pernah benar. Bohong demi selingkuh lebih hina. Siapa yang memilih jalan itu sedang menggali kuburnya sendiri.
Karena kebohongan tidak akan pernah membawa ketenangan. Yang ada hanya kegelisahan dan ketakutan terus-menerus. Jika hari ini kamu sedang berjuang melawan godaan untuk berbohong, berhentilah. Lebih baik terluka dengan kejujuran daripada dihancurkan dengan dusta. Kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi ia menyelamatkan di akhir. Sedangkan kebohongan terasa aman di awal, tapi mematikan di akhir. Ingatlah, setiap kata yang keluar adalah benih yang ditanam. Siapa yang menabur kebohongan akan menuai ketidakpercayaan. Namun siapa yang menabur kejujuran akan menuai cinta dan penghormatan. Dan hanya itu yang bisa menjaga hubungan tetap hidup selamanya. 2. Siapa yang menabur pengkhianatan akan menuai kehilangan orang yang tulus. Pengkhianatan adalah salah satu luka terdalam. Ia bukan hanya merusak janji, tetapi juga meruntuhkan hati yang tulus mencintai. Sekali pengkhianatan terjadi, ada sesuatu yang hilang dan tak bisa kembali. Itu bukan hanya soal cinta, tapi soal rasa aman dan penghargaan. Orang yang berkhianat sering merasa di atas angin. Mereka merasa punya kendali, merasa bisa memilih dua dunia sekaligus. Tapi yang mereka lupakan adalah satu hal penting. Tidak ada hati yang tulus mampu bertahan menghadapi pengkhianatan berkali-kali. Hati yang tulus selalu memberi ruang untuk percaya. Ia rela menunggu, rela menerima kekurangan. Namun ketika dikhianati, luka itu jauh lebih dalam. Karena pengkhianatan adalah penghinaan terhadap ketulusan itu sendiri. Mereka yang memilih selingkuh sering menyepelekan kehilangan. Mereka pikir orang yang tulus akan selalu ada di sana, akan selalu menunggu, akan selalu memaafkan. Namun itu hanya ilusi yang akan hancur pada waktunya. Ketika pengkhianatan terbongkar, biasanya ada dua pilihan: bertahan dengan luka atau pergi demi menyelamatkan diri. Dan hati yang benar-benar tulus akhirnya memilih pergi karena ia sadar ketulusan tak pantas dibayar dengan pengkhianatan. Inilah hukum tabur tuai yang tak bisa dihindari. Siapa yang menabur pengkhianatan akan menuai kehilangan orang terbaik. Orang yang selama ini selalu ada akan benar-benar pergi. Dan kehilangan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada penyesalan apapun. Orang yang berkhianat sering baru sadar setelah semuanya terlambat. Setelah tidak ada lagi pelukan yang hangat. Setelah tidak ada lagi doa yang dipanjatkan untuk dirinya. Setelah tidak ada lagi yang benar-benar peduli tanpa syarat. Yang tertinggal hanyalah penyesalan yang menghantui. Mereka akan melihat bahwa tidak ada yang bisa menggantikan hati yang tulus. Selingkuhan mungkin memberi kesenangan sesaat, tapi ketulusan sejati tidak bisa dibeli atau dicari begitu saja. Kehilangan orang yang tulus adalah kehilangan terbesar, karena dunia ini penuh dengan kepura-puraan dan kepentingan. Namun orang tulus adalah anugerah yang jarang ditemui. Sekali hilang, ia tidak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Dan lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan selalu meninggalkan bekas. Bukan hanya pada hati yang dikhianati, tapi juga pada pelakunya. Setiap kali ia mengingat masa lalu, ia akan dihadapkan pada rasa bersalah. Rasa bersalah karena melepaskan sesuatu yang seharusnya dijaga. Pengkhianatan selalu membawa kutukan tersendiri. Ia membuat orang kehilangan kepercayaan, kehilangan kebahagiaan, kehilangan arah. Dan semakin besar pengkhianatan itu, semakin besar pula balasannya. Hidup tak akan lagi sama setelah ia menghancurkan orang yang mencintainya dengan tulus. Di saat sunyi, orang yang berkhianat akan menyadari bahwa orang yang ia buang sebenarnya adalah yang paling setia, bahwa orang yang ia abaikan adalah yang paling peduli, dan penyesalan itu akan datang di setiap detik kesepian. Renungan untukmu di poin 2 ini. Ketulusan adalah hadiah yang hanya diberikan pada orang yang pantas. Jika dikhianati, hadiah itu akan ditarik kembali selamanya. Karena ketulusan tidak pernah tahan diuji oleh kebohongan. Dan begitu hilang, ia tidak akan ditemukan lagi. Jangan pernah menganggap orang yang tulus akan selalu menunggu. Ketika ia pergi, itu artinya luka sudah terlalu dalam. Dan kehilangan itu akan jadi cambuk yang menyakitkan. Mengingat bahwa pengkhianatan tidak pernah membawa kemenangan. Jika kamu pernah menyakiti hati yang tulus, sadarilah cepat, minta maaf,
berubah, dan jaga jangan sampai terulang. Karena kesempatan kedua tidak selalu datang. Dan ketika ia hilang, yang tertinggal hanyalah penyesalan panjang. Ingatlah hukum tabur tuai ini. Siapa yang menabur pengkhianatan, pasti akan menuai kehilangan. Dan kehilangan orang yang tulus adalah kehilangan yang paling berat. Karena sesudahnya, dunia tidak akan pernah sama lagi. 3. Siapa yang menabur kesenangan sesaat, akan menuai penyesalan panjang. Perselingkuhan selalu dimulai dari godaan kecil. Sekilas terlihat manis, seakan memberi warna baru. Ada rasa penasaran, ada sensasi yang membuat hati berdebar. Namun semua itu hanyalah kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat memang menggoda. Ia menawarkan pelarian dari masalah yang ada. Ia memberi ilusi bahwa hidup lebih bebas, lebih menyenangkan. Padahal di baliknya, ada jebakan yang mematikan. Orang yang jatuh dalam perselingkuhan sering menipu diri. Mereka berkata, ini hanya sebentar saja, atau tidak akan ada yang tahu. Tapi semua itu hanyalah alasan untuk menutupi kelemahan. Satu kali melangkah, terasa mudah untuk mengulanginya lagi, dan disitulah kesalahan terbesar terjadi. Sekali terbiasa mencari kesenangan sesaat, nafsu jadi pengendali. Sementara akal sehat dan kesetiaan dibuang begitu saja. Namun hukum tabur tuai tidak bisa dihindari. Kesenangan sesaat selalu berakhir dengan penyesalan panjang. Sebab tidak ada kesenangan yang lahir dari pengkhianatan yang bisa bertahan lama tanpa membawa luka. Penyesalan itu muncul ketika semua sudah hancur. Ketika pasangan yang tulus memilih pergi. Ketika anak-anak mulai kehilangan rasa hormat. Ketika nama baik dicap sebagai pengkhianat seumur hidup. Selingkuh mungkin membuat hati berbunga sesaat. Tetapi bunga itu cepat layu. Bahkan sebelum mekar sempurna, yang tersisa hanyalah duri yang melukai semua orang, termasuk diri sendiri yang akhirnya menanggung beban. Orang yang mencari kesenangan sesaat lupa satu hal, bahwa hidup bukan soal momen singkat yang memabukkan. Hidup adalah perjalanan panjang yang butuh kesetiaan, dan tanpa kesetiaan, semua kebahagiaan akan runtuh. Penyesalan panjang seringkali lebih berat dari luka itu sendiri, karena ia menghantui pikiran siang dan malam, menghantui setiap langkah, setiap kenangan, setiap doa, dan itu tidak akan hilang meski waktu terus berjalan. Banyak orang yang selingkuh menyesal di akhir. Mereka baru sadar bahwa kesenangan sesaat telah merampas segalanya. Pasangan hilang, keluarga retak, harga diri jatuh, dan yang tertinggal hanyalah rasa bersalah yang tak terhapuskan. Yang paling kejam dari penyesalan adalah waktunya. Ia selalu datang terlambat. Saat semua sudah berantakan, saat semua sudah pergi, dan saat itulah air mata sudah tidak berguna lagi. Kesenangan sesaat mungkin tampak indah dari luar, tapi di baliknya ada racun yang merusak. Semakin lama disimpan, semakin menghancurkan, dan pada akhirnya hidup jadi korban dari pilihan salah itu. Jangan pernah meremehkan akibat dari perselingkuhan, karena tidak ada cerita bahagia yang lahir dari pengkhianatan. Yang ada hanya kebahagiaan palsu, lalu air mata panjang. Kebahagiaan semu yang akhirnya menuntut harga yang sangat mahal. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kesenangan sesaat tidak pernah sebanding dengan penyesalan panjang. Sekali memilih jalan itu, harga yang harus dibayar terlalu besar. Bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga kehilangan diri sendiri. Dan luka itu akan tetap membekas selamanya. Jangan pernah bertaruh cinta dengan nafsu. Nafsu hanya menipu, lalu meninggalkan kehancuran. Sementara cinta sejati butuh kesabaran dan kesetiaan. Dan hanya itu yang bisa membawa kebahagiaan sejati. Jika hari ini kamu tergoda oleh kesenangan sesaat, berhentilah. Pikirkan masa depanmu. Pikirkan orang yang kamu cintai. Jangan biarkan nafsu sesaat menghancurkan segalanya. Karena penyesalan itu tidak akan pernah ringan untuk ditanggung. Ingatlah hukum ini dengan baik. Siapa yang menabur kesenangan sesaat, pasti menuai penyesalan panjang. Dan penyesalan itu tidak akan bisa dihapus waktu. Ia akan selalu jadi bayangan yang mengikuti setiap langkahmu. 4. Siapa yang menabur luka pada pasangan,
akan menuai luka yang lebih besar dalam hidupnya. Mencintai seseorang berarti menjaga hatinya, bukan sekadar memberi janji, tapi melindungi dari rasa sakit. Namun ketika seseorang memilih untuk berselingkuh, ia sedang menusuk hati pasangannya dengan pisau yang tak terlihat. Luka akibat pengkhianatan berbeda dari luka fisik. Ia tidak tampak dari luar, tapi membekas di jiwa. Hati yang dulu penuh cinta berubah jadi penuh kekecewaan. Dan luka itu bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Mereka yang berselingkuh sering meremehkan dampaknya. Mereka pikir pasangan akan kuat, akan memaafkan, akan tetap bertahan. Tapi yang tidak mereka sadari, luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Dan setiap luka yang ditanam akan kembali pada dirinya sendiri. Pasangan yang disakiti mungkin diam. Ia menahan air mata, menutupi rasa hancur dengan senyum palsu. Tapi diam bukan berarti tidak merasakan. Diam seringkali adalah tanda luka yang terlalu besar untuk diungkapkan. Ketika seseorang melukai pasangannya dengan pengkhianatan, ia sebenarnya sedang merusak hidupnya sendiri, sebab tidak ada hati yang bisa bahagia jika kebahagiaan itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Hukum tabur tuai akan bekerja dengan cara yang mengejutkan. Luka yang ia tanam pada pasangan akan kembali dengan ukuran berlipat, entah berupa kehilangan, entah berupa karma, entah berupa kehancuran hidup. Dan semua itu tidak bisa dihindari, sekeras apapun ia berusaha. Banyak orang yang menyesal terlambat. Mereka baru sadar ketika pasangan yang tulus akhirnya pergi. Ketika rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Dan ketika anak-anak melihat ayah atau ibunya sebagai pengkhianat. Luka yang ditinggalkan tidak hanya pada pasangan, ia menular ke keluarga, anak-anak, bahkan orang tua. Satu pengkhianatan bisa menciptakan rantai luka yang panjang, dan luka itu kembali menghantui pelakunya di hari-hari tua. Orang yang melukai pasangan mungkin sempat merasa menang. Ia merasa bebas, merasa punya dua dunia sekaligus. Namun kebebasan semu itu akhirnya runtuh juga, karena luka yang ia tabur tidak pernah hilang, melainkan berbalik padanya. Hidup tanpa ketulusan adalah hidup yang kosong, dan pelaku perselingkuhan akan merasakannya sendiri. Orang-orang akan menjauh, kepercayaan akan hilang, dan yang tersisa hanyalah kesepian dan penyesalan. Yang menyakitkan dari luka akibat perselingkuhan adalah sifatnya permanen. Meski waktu berjalan, meski permintaan maaf diucapkan ribuan kali, hati yang hancur tidak pernah kembali seperti semula. Retaknya tetap ada, bekasnya tetap membekas. Ketika luka itu kembali pada pelakunya, ia datang lebih keras. Kadang berupa pengkhianatan yang ia rasakan sendiri, kadang berupa kesepian yang tidak bisa diobati siapapun, dan kadang berupa karma yang menghancurkan hidupnya perlahan. Inilah yang disebut hukum kehidupan. Tidak ada yang bisa melukai orang lain, lalu hidup damai tanpa balasan. Terutama ketika luka itu ditanam pada pasangan yang tulus mencintai, balasannya akan selalu lebih besar daripada perbuatannya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Jangan pernah bermain dengan hati pasanganmu, karena hati yang tulus bukan untuk dilukai. Sekali kamu menanam luka, kamu sedang menggali luka untuk dirimu sendiri, dan balasannya akan datang lebih besar dari yang kamu kira. Ketulusan pasangan adalah anugerah. Jika disakiti, anugerah itu bisa hilang selamanya. Dan ketika hilang, kamu tidak hanya kehilangan cinta, kamu juga kehilangan arah hidup yang pernah memberi arti. Ingatlah, luka akibat pengkhianatan tidak pernah hilang begitu saja. Ia akan kembali, entah cepat atau lama. Dan ketika kembali, ia seringkali lebih menyakitkan, karena datang bersamaan dengan penyesalan yang sudah terlambat. Siapa yang menabur luka, akan menuai luka yang lebih besar. Begitulah hukum tabur tuai yang berlaku dalam cinta. Maka pilihlah untuk menjaga, bukan melukai, karena hanya cinta yang dijaga yang bisa bertahan selamanya. 5. Siapa yang menabur ego dan nafsu, akan menuai kehancuran rumah tangga. Rumah tangga dibangun di atas cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Namun semua itu bisa runtuh jika yang mendominasi adalah ego dan nafsu. Ego membuat seseorang merasa selalu benar.
Sedangkan nafsu membuatnya buta terhadap konsekuensi. Ego dalam hubungan sering muncul dalam bentuk keangkuhan, tidak mau mendengar, tidak mau mengalah, tidak mau memperbaiki diri. Semua hanya demi mempertahankan harga diri semu. Padahal dalam pernikahan, kerendahan hati adalah kunci bertahan. Nafsu lebih berbahaya lagi. Ia bisa menyeret seseorang meninggalkan kesetiaan demi kenikmatan sesaat. Ia memberi ilusi bahwa ada kebahagiaan di luar sana. Padahal semua itu hanya tipuan yang berakhir dengan kehancuran. Ketika ego dan nafsu dibiarkan berkuasa, rumah tangga perlahan retak. Tidak ada komunikasi yang sehat, tidak ada saling memahami. Yang ada hanyalah pertengkaran, kebohongan, dan pengkhianatan. Dan lambat laun, cinta yang dulu indah pun mati. Orang yang membiarkan nafsu menguasai pikirannya sering lupa pada janji yang pernah diucapkan. Janji untuk setia, janji untuk menjaga, janji untuk bertahan. Semua janji itu hancur hanya demi kepuasan singkat. Hukum tabur tuai tidak bisa dihindari. Siapa yang menabur ego dan nafsu, pasti menuai kehancuran. Rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur sekejap, hanya karena keserakahan yang tidak pernah puas. Anak-anak menjadi korban paling besar dari kehancuran itu. Mereka kehilangan kasih sayang yang utuh. Mereka tumbuh dengan luka, dengan trauma, dengan kebingungan. Dan luka itu akan membekas sepanjang hidup mereka. Orang tua pun ikut kecewa. Saudara, teman, bahkan lingkungan ikut menyaksikan kejatuhan itu. Nama baik tercoreng, kehormatan lenyap, dan semua itu berawal dari ego dan nafsu yang tak terkendali. Orang yang menuruti ego dan nafsu sering merasa bebas di awal. Mereka merasa berkuasa, merasa hebat, merasa bisa melakukan apa saja. Namun kebebasan itu semu, kebahagiaan itu palsu. Karena akhirnya mereka terjebak dalam penyesalan yang panjang. Rumah tangga yang hancur bukan hanya tentang perceraian. Ia juga tentang hilangnya rasa percaya, hilangnya ketenangan, hilangnya arah. Orang yang berselingkuh kehilangan pijakan hidup. Dan dari sanalah, kehancuran itu semakin nyata. Ego membuat orang lupa bahwa cinta butuh kerendahan hati. Nafsu membuat orang lupa bahwa cinta butuh kesetiaan. Ketika keduanya dibiarkan berkuasa, cinta pun mati perlahan. Dan rumah tangga berubah menjadi medan perang yang melelahkan. Pada akhirnya, orang yang menuruti ego dan nafsu akan menyadari bahwa semua yang ia miliki hanyalah kehancuran. Ia kehilangan pasangan, kehilangan keluarga, kehilangan kedamaian, dan hidupnya penuh dengan penyesalan yang tak bisa diputar ulang. Renungan untukmu di poin 5 ini. Rumah tangga bukan tempat untuk ego dan nafsu. Ia hanya bisa bertahan dengan kesabaran, kerendahan hati, dan kesetiaan. Jika ego dibiarkan, cinta akan layu. Jika nafsu dibiarkan, cinta akan mati. Ego dan nafsu selalu menawarkan kenikmatan singkat. Namun balasannya adalah kehancuran yang panjang. Karena tidak ada cinta sejati yang bisa bertahan. Jika hati dipenuhi keserakahan dan pengkhianatan, jangan biarkan ego membuatmu buta. Jangan biarkan nafsu membuatmu hancur. Cintai dengan tulus. Jaga dengan kesetiaan. Karena sekali rumah tangga runtuh, sulit untuk membangunnya kembali. Dan penyesalan tidak akan pernah bisa menyembuhkan semuanya. Ingatlah hukum tabur tuai ini. Siapa yang menabur ego dan nafsu, pasti menuai kehancuran rumah tangga. Dan ketika kehancuran itu datang, tidak ada jalan untuk kembali. Yang tersisa hanyalah luka, air mata, dan penyesalan. 6. Siapa yang menabur ketidaksetiaan akan menuai karma dalam bentuk yang tak disangka. Ketidaksetiaan adalah bentuk pengkhianatan paling tajam dalam sebuah hubungan. Ia merusak kepercayaan, menghancurkan hati, dan meninggalkan luka yang dalam. Orang yang memilih jalan ini sering merasa cerdik, merasa licik, merasa tidak akan ketahuan. Namun hukum kehidupan tidak bisa ditipu, dan karma selalu datang tanpa tanda. Ketidaksetiaan tidak hanya soal berselingkuh secara fisik. Ia juga tentang hati yang berpaling, perhatian yang teralihkan, dan janji yang dilanggar. Seseorang bisa saja masih tinggal satu atap, tapi hatinya sudah pergi entah kemana. Dan itulah benih yang kelak akan tumbuh menjadi badai dalam hidupnya.
Karma dari ketidaksetiaan jarang datang dengan cara yang mudah ditebak. Kadang datang melalui pasangan baru yang jauh lebih buruk. Kadang datang lewat kehilangan mendadak, rasa sakit yang tak terbayangkan. Kadang datang melalui anak yang membangkang, yang menolak menaruh hormat. Orang yang menabur ketidaksetiaan sering merasa menang. Mereka merasa bebas, merasa beruntung, merasa bisa memiliki segalanya. Namun cepat atau lambat, roda kehidupan berbalik. Dan mereka dipaksa menelan pahitnya akibat dari perbuatan mereka sendiri. Karma tidak selalu datang di depan mata orang lain. Kadang ia datang dalam kesepian yang menusuk. Kadang ia datang dalam bentuk pasangan baru yang mengkhianati mereka balik. Kadang ia datang melalui kehancuran yang membuat mereka kehilangan segalanya. Ketidaksetiaan adalah api yang membakar perlahan. Awalnya hanya percikan kecil, terasa manis dan menggiurkan. Namun api itu akan membesar, melalap habis rasa percaya dan ketenangan. Dan akhirnya, yang tersisa hanyalah abu penyesalan. Banyak orang yang menyesali ketidaksetiaan hanya setelah semuanya terlambat. Mereka baru sadar betapa berharganya kesetiaan yang pernah dijaga. Mereka baru paham arti pasangan yang tulus setelah kehilangannya. Dan penyesalan itu sering datang di titik paling rendah dalam hidup. Karma dari ketidaksetiaan juga bisa menghantam dalam hal ekonomi. Bisnis runtuh, pekerjaan hilang, rezeki seret tanpa alasan. Semua terasa seperti kutukan yang tak bisa dijelaskan. Padahal itu hanyalah hukum tabur tuai yang sedang berjalan. Tidak sedikit pula yang akhirnya sakit secara fisik maupun mental. Stres, depresi, bahkan penyakit yang datang tanpa sebab jelas. Karena hati yang kotor dan penuh pengkhianatan perlahan merusak jiwa dan tubuh. Dan inilah bentuk karma yang paling sering diabaikan. Ketidaksetiaan tidak pernah menghasilkan kedamaian. Ia hanya membawa kegelisahan, ketakutan, dan kebohongan yang harus ditutupi. Setiap senyum menjadi palsu, setiap janji menjadi racun, dan hidup perlahan berubah menjadi penjara yang menyiksa batin. Hukum kehidupan sederhana. Siapa yang menabur ketidaksetiaan tidak akan pernah menuai kebahagiaan sejati. Mereka hanya memanen kesedihan, kesepian, dan penderitaan. Dan semua itu datang dalam bentuk yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Renungan untukmu di poin 6 ini. Pada akhirnya, orang yang memilih jalan ketidaksetiaan akan berhadapan dengan karma yang datang tanpa ampun. Jangan pernah remehkan kesetiaan. Karena ia adalah fondasi yang menjaga hubungan tetap kokoh. Sekali kamu merusaknya, yang runtuh bukan hanya cinta, tapi juga masa depan dan kebahagiaan yang telah kamu bangun. Hukum tabur tuai tidak bisa dibohongi. Jika kamu menabur ketidaksetiaan, kamu akan menuai balasannya. Entah lewat pasangan baru, lewat anak, lewat pekerjaan, atau lewat kesepian yang menghancurkan jiwa. Renungkan baik-baik. Apakah nafsu sesaat pantas ditukar dengan masa depan yang hancur? Apakah ketidaksetiaan pantas dibayar dengan karma yang mengerikan? Atau lebih baik kamu jaga kesetiaan sebelum segalanya terlambat? 7. Siapa yang menabur janji palsu akan menuai kesepian dan kehilangan harga diri. Janji adalah salah satu ikatan paling kuat dalam sebuah hubungan. Ia bukan sekadar kata, tapi sebuah komitmen yang dipegang dengan hati. Namun saat janji dijadikan permainan, saat kata-kata manis hanya dipakai untuk menipu, disitulah akar kehancuran mulai ditanam. Orang yang terbiasa menabur janji palsu sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Mungkin di awal mereka terlihat berhasil. Mereka bisa membuat pasangan percaya, bisa menenangkan dengan kata-kata indah. Tapi semua itu hanya sementara. Karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Janji palsu adalah racun yang bekerja perlahan. Setiap kali diucapkan, ia menumpuk kekecewaan yang suatu hari akan meledak. Pasangan yang mendengarnya mungkin diam, mungkin mencoba percaya. Namun hatinya mencatat, dan luka itu semakin dalam setiap kali janji dilanggar. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menunggu janji yang tidak pernah ditepati. Itu seperti berdiri di persimpangan, menanti seseorang yang tak pernah datang. Harapan yang hancur perlahan berubah menjadi kehilangan rasa percaya. Dan pada titik itu, hubungan menjadi rapuh, mudah runtuhannya dengan sedikit guncangan.
Bagi pelaku perselingkuhan, janji palsu sering menjadi senjata. Janji untuk berubah, janji untuk berhenti, janji untuk setia kembali. Namun kenyataannya, janji itu hanya alat untuk menutupi kebohongan lain. Sampai akhirnya pasangan muak dan memilih pergi tanpa menoleh lagi. Dan ketika semua sudah hilang, barulah kesadaran datang bahwa janji bukan sekadar kata-kata, tapi pondasi hubungan. Orang yang menabur janji palsu akan kehilangan orang-orang yang paling tulus. Mereka akan ditinggalkan dalam kesepian karena tak ada lagi yang percaya. Kesepian itu bukan sekadar duduk sendirian tanpa teman bicara. Kesepian itu terasa ketika semua orang sudah jenuh dengan kebohonganmu. Saat setiap kata yang kau ucapkan dianggap omong kosong. Dan di titik itu, harga dirimu ikut runtuh bersama hilangnya kepercayaan. Harga diri manusia terikat erat dengan integritas. Sekali kau dikenal sebagai pemberi janji palsu, reputasimu hancur. Tidak hanya dalam hubungan, tapi juga dalam pergaulan, pekerjaan, bahkan keluarga. Kau akan dipandang rendah karena mulutmu tidak bisa dipegang. Kehilangan harga diri adalah hukuman yang berat, sebab manusia bisa hidup miskin, bisa hidup susah, tapi tanpa harga diri, hidup hanya jadi bayangan kosong. Dan semua itu dimulai dari kebiasaan kecil, menabur janji palsu. Karma dari janji palsu sering datang lebih pedih daripada yang dibayangkan. Kadang pasangan yang ditipu justru menjadi jauh lebih bahagia setelah pergi. Kadang keluarga atau teman menjauh karena lelah melihat kebohongan yang sama. Dan pelakunya hanya bisa duduk dalam kesepian, menyesali yang tak bisa diputar kembali. Janji palsu membuat cinta kehilangan makna. Ia mengubah kasih sayang menjadi permainan. Ia mengubah harapan menjadi kekecewaan. Dan ujungnya, hanya menyisakan kehancuran dalam diam. Hidup tanpa integritas ibarat rumah tanpa pondasi. Sekilas masih berdiri, tapi sekali diguncang, ia runtuh seketika. Orang yang menabur janji palsu mungkin masih bisa bertahan sebentar. Namun cepat atau lambat, segalanya akan runtuh dengan sendirinya. Hukum tabur tuai tidak akan pernah salah sasaran. Janji palsu yang ditanam akan berbuah sepi. Kepercayaan yang dihancurkan akan kembali sebagai penolakan. Dan harga diri yang runtuh akan membuat hidup terasa kosong. Renungan untukmu di poin 7 ini. Janji palsu adalah pengkhianatan halus yang sering diremehkan. Namun dampaknya lebih tajam daripada kata-kata kasar dan lebih dalam daripada luka fisik. Karena setiap janji palsu akan mencabut satu demi satu akar kepercayaan. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kesepian tanpa arah. Harga diri adalah harta yang tidak bisa dibeli. Sekali hilang, ia sulit kembali. Orang bisa memaafkan, tapi mereka jarang benar-benar melupakan. Dan nama buruk sebagai pemberi janji palsu akan melekat selamanya. Lebih baik sedikit bicara, tapi nyata dalam perbuatan. Daripada banyak berjanji, tapi kosong tanpa bukti. Kesetiaan butuh kejujuran, bukan kata-kata manis tanpa arti. Dan hanya orang yang menepati janji yang akan menuai cinta sejati. 8. Siapa yang menabur pengabaian akan menuai keretakan hubungan dan hancurnya kepercayaan. Pengabaian adalah racun yang bekerja diam-diam dalam sebuah hubungan. Tidak selalu keras, tidak selalu disadari sejak awal. Namun sedikit demi sedikit, ia menggerogoti cinta dan mematikan kehangatan. Dan ketika disadari, seringkali semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Banyak perselingkuhan bermula dari pengabaian. Saat pasangan merasa tidak lagi diperhatikan, tidak lagi dihargai, saat kata-kata mereka tidak didengar, atau kebutuhan mereka dianggap sepele, mereka merasa sendirian. Meski hidup satu atap dengan orang yang mereka cintai, pengabaian bukan hanya tentang fisik, tapi juga emosi. Ketika seseorang tidak hadir sepenuh hati, meski tubuhnya ada di samping, ketika tatapan kosong menggantikan perhatian, dan percakapan kehilangan makna, itu semua adalah bentuk pengabaian yang perlahan mematikan cinta. Orang yang menabur pengabaian sering tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Mereka sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan teman, sibuk dengan diri sendiri. Mereka lupa bahwa pasangan butuh didengar, butuh ditemani, butuh dicintai. Dan kelalaian itu membuat jarak semakin lebar, hingga tak bisa dijembatani lagi.
Sekali hubungan diwarnai pengabaian, retaknya sulit dihindari. Pasangan mungkin bertahan, mencoba menguatkan diri, namun hati yang terlalu lama diabaikan akan mencari tempat lain untuk bernaung. Dan disitulah godaan perselingkuhan menemukan jalannya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak penting, daripada hidup bersama seseorang yang tidak lagi peduli. Rasanya seperti berteriak dalam ruangan kosong, tanpa ada yang menjawab. Dan luka itu jauh lebih dalam daripada sekadar pertengkaran. Pengabaian juga menghancurkan kepercayaan, karena pasangan yang diabaikan akan merasa tidak cukup berharga. Mereka mulai ragu, apakah masih dicintai, apakah masih berarti. Dan sekali keraguan itu muncul, hubungan berubah rapuh seperti kaca retak. Banyak orang salah paham, mengira pengkhianatan hanya soal selingkuh. Padahal pengabaian adalah bentuk pengkhianatan yang halus. Tidak menepati janji untuk ada di saat dibutuhkan, tidak menepati tanggung jawab untuk menjaga hati orang yang dipilih. Karma dari pengabaian sangat jelas. Hubungan yang dulu hangat berubah jadi dingin. Pasangan yang dulu dekat perlahan menjauh dan kehilangan rasa. Dan saat semuanya runtuh, penyesalan datang tanpa guna. Kesalahan terbesar orang yang menabur pengabaian adalah berpikir bahwa pasangan akan selalu ada, bahwa cinta akan tetap bertahan meski tidak dipelihara. Hubungan yang penuh pengabaian tidak bisa diselamatkan dengan kata-kata manis, tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf sesaat, karena yang hilang bukan sekadar kebahagiaan, tapi rasa percaya yang sudah hancur. Dan kepercayaan, sekali runtuh, sulit untuk dibangun kembali. Ketika pasangan sudah kehilangan kepercayaan, semua berubah. Setiap kata dipertanyakan, setiap sikap diragukan. Tidak ada lagi ketulusan, yang ada hanya rasa curiga. Dan dari sinilah kehancuran hubungan semakin cepat terjadi. Hukum tabur tuai bekerja dengan kejam pada orang yang mengabaikan, karena apa yang mereka sia-siakan, pada akhirnya akan mereka rindukan. Orang yang diabaikan bisa pergi, bisa menemukan cinta yang lebih baik, dan pelakunya hanya akan menatap kosong, menyalahkan diri sendiri. Renungan untukmu di poin 8 ini. Jangan pernah meremehkan pengabaian, karena luka dari pengabaian lebih perih daripada luka fisik. Cinta butuh dipelihara, seperti tanaman yang butuh disiram, butuh perhatian, butuh sentuhan, butuh waktu bersama. Jika kamu memilih mengabaikan, jangan kaget bila suatu hari yang kamu cintai pergi meninggalkanmu tanpa menoleh lagi. Kepercayaan adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Sekali retak, ia tidak akan kembali utuh. Sekali hancur, hubungan berubah menjadi puing-puing yang tidak bisa disatukan. Dan penyesalan pun datang terlambat. Renungkanlah, apakah pekerjaan, kesibukan, atau godaan luar lebih penting dari pasanganmu? Apakah egomu pantas dibayar dengan hancurnya rumah tanggamu? Atau lebih baik kamu hargai dia sebelum segalanya hilang selamanya? 9. Siapa yang menabur dosa akan menuai balasan dari Tuhan di waktu yang tepat. Perselingkuhan bukan hanya soal menghancurkan pasangan, bukan hanya tentang mengkhianati cinta dan merusak rumah tangga. Lebih dari itu, ia adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan, dosa yang tidak bisa disembunyikan, meskipun manusia tidak mengetahuinya. Banyak orang merasa aman karena tidak ketahuan. Mereka pandai menutup jejak, pandai berbohong, pandai menipu. Namun apa yang tersembunyi di mata manusia tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap langkah menuju perselingkuhan tercatat. Setiap kata dusta untuk menutupi kebohongan tercatat. Setiap janji yang dikhianati juga tercatat. Dan semua itu kelak akan kembali dalam bentuk balasan. Balasan dari Tuhan sering datang dengan cara yang tak pernah terduga. Kadang melalui hancurnya keluarga yang mereka bangun. Kadang lewat anak yang jauh dari jalan benar. Kadang lewat rezeki yang hilang tanpa sebab yang jelas. Orang yang menabur dosa perselingkuhan sering merasa bebas. Mereka berpikir hidup baik-baik saja karena tidak langsung terkena akibatnya. Namun balasan Tuhan tidak selalu datang cepat. Ia datang tepat di saat yang paling menggetarkan hati. Ada yang dihantam saat sedang berada di puncak kejayaan. Ada yang dihukum lewat kehinaan di depan banyak orang.
Ada pula yang dihantam lewat kesepian di usia tua, ketika tidak ada lagi yang setia menemani karena karma sudah menuntut balasan. Dosa perselingkuhan merusak fitrah manusia, karena kesetiaan adalah bagian dari kehormatan yang dititipkan Tuhan. Ketika seseorang mengkhianati, dia bukan hanya merendahkan pasangannya, tapi juga merendahkan dirinya sendiri di hadapan Sang Pencipta. Dan balasan Tuhan tidak bisa dihindari dengan alasan apapun. Bisa jadi pelakunya masih tertawa hari ini, masih merasa beruntung, namun roda kehidupan akan berputar, dan waktunya membalas akan tiba, cepat atau lambat. Banyak yang baru menyadari semua ini ketika sudah terlambat, ketika hidupnya kosong, ketika orang-orang menjauh, ketika tubuhnya sakit, dan hatinya hancur tanpa harapan. Di titik itu, mereka sadar bahwa semua ini adalah balasan atas dosanya sendiri. Perselingkuhan adalah bentuk dosa yang sering dianggap remeh. Banyak yang menganggapnya sekadar kesalahan kecil. Padahal di balik itu, ada hati yang dihancurkan, ada keluarga yang dirusak. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam atas setiap air mata yang tumpah. Balasan Tuhan selalu adil. Ia tidak salah alamat, tidak keliru waktu, tidak tertukar orang. Siapa yang menabur dosa akan menuai balasannya. Bahkan jika seluruh dunia tidak tahu, Tuhan tetap tahu segalanya. Dosa perselingkuhan meninggalkan jejak panjang, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Dan siapa yang bermain-main dengan dosa ini, akan menanggung akibatnya di dua kehidupan sekaligus. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hidup ini tidak pernah lepas dari hukum sebab dan akibat. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dan ketika yang ditanam adalah dosa, maka buahnya adalah balasan dari Tuhan yang tidak bisa dihindari. Jangan pernah merasa aman hanya karena belum terkena hukuman. Tuhan punya cara sendiri untuk membalas di waktu yang tepat. Kadang lambat, kadang cepat, namun pasti, karena hukumnya tidak pernah salah. Perselingkuhan mungkin memberi kenikmatan sesaat, namun balasannya jauh lebih pahit daripada yang bisa ditanggung manusia. Karena sekali kau menyakiti hati yang tulus, kau sedang mengundang murka Tuhan atas dirimu sendiri. Renungkanlah, apakah nafsu sesat sebanding dengan balasan yang mengerikan? Apakah kebahagiaan palsu pantas ditukar dengan murka Tuhan? Atau lebih baik kau berhenti sekarang, sebelum segalanya terlambat? 10. Siapa yang menabur perselingkuhan akan menuai kehidupan yang penuh bayang-bayang kesalahan. Perselingkuhan selalu tampak manis di awal. Ada godaan, ada bisikan, ada rasa penasaran yang mengundang. Orang yang keselingkuh sering berpikir bahwa ia bisa mencicipi sedikit kesenangan tanpa kehilangan apa-apa. Tapi kenyataannya, ia sedang menanam benih kehancuran yang akan tumbuh dan menghantui hidupnya sendiri. Siapa yang menabur perselingkuhan akan menuai kehidupan yang penuh bayang-bayang kesalahan, bukan hanya di mata orang lain, tapi terutama di dalam dirinya sendiri. Hati yang pernah kotor oleh pengkhianatan tidak akan bisa kembali jernih dengan mudah. Setiap ingatan tentang pengkhianatan itu akan menjadi bayangan yang menempel kemanapun ia pergi. Bayang-bayang itu hadir di saat yang tidak terduga. Saat ia tertawa bersama orang lain, tiba-tiba muncul rasa hampa. Saat ia mencoba membangun hubungan baru, ada rasa takut akan karma yang sama menghantam dirinya. Saat ia berada di kesendirian, bayangan itu berdiri di depan matanya, menatap tanpa ampun. Ia bisa berusaha menutupi aibnya. Ia bisa berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Tapi hati manusia tidak bisa ditipu. Ada suara kecil yang terus berbisik, "Aku sudah salah. Aku sudah berkhianat." Malam-malamnya tidak lagi sama. Bantal yang dulu jadi tempat istirahat, kini menjadi saksi air mata yang jatuh tanpa suara. Tidurnya tidak lagi nyenyak, sebab ada ketakutan bahwa rahasianya akan terbongkar. Dan bahkan jika tidak ada orang yang tahu, hatinya sendiri sudah menjadi hakim yang kejam. Perselingkuhan memang bisa membawa kesenangan singkat, namun kesenangan itu seperti api kecil yang membakar. Hangat di awal, tapi akhirnya meninggalkan luka bakar yang sulit sembuh. Dan luka itu terus menganga, menjadi bekas yang menyakitkan seumur hidup. Lihatlah hidup orang yang pernah berselingkuh. Ia mungkin tersenyum di depan orang lain. Ia mungkin terlihat berhasil.
Seakan hidupnya baik-baik saja, tapi di dalam dirinya ada rasa kosong yang tak bisa diisi dengan apapun. Kehilangan terbesar dari perselingkuhan bukan hanya pasangan atau keluarga. Kehilangan terbesar adalah dirinya sendiri. Ia kehilangan harga diri, kehilangan jati diri, kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Dan tanpa itu semua, hidupnya hanyalah cangkang kosong yang terus dihantui penyesalan. Siapa yang menabur perselingkuhan akan hidup dengan bayangan kesalahan yang tidak pernah berhenti. Bayangan itu muncul di setiap percakapan, di setiap doa, di setiap tatapan cermin. Ia bisa berlari sejauh apapun, tapi bayangan itu selalu ikut. Dan semakin ia menyangkal, semakin besar bayangan itu menelannya. Hidup dalam bayang-bayang kesalahan adalah siksaan panjang. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebebasan, tidak ada ketenangan. Setiap kebahagiaan terasa palsu, setiap pencapaian terasa kosong. Dan semua itu lahir dari satu pilihan, memilih jalan perselingkuhan. Renungan untukmu di poin 10 ini. Pada akhirnya, perselingkuhan adalah jalan yang penuh racun. Ia mungkin terlihat indah di permukaan, tapi di dalamnya penuh dengan kehancuran. Siapa yang menabur perselingkuhan akan menuai hidup yang kelam. Bukan sekali, tapi selamanya. Hidup ini tidak bisa ditipu. Karma selalu menemukan jalannya. Dan hati manusia selalu jujur pada dirinya sendiri. Pengkhianatan tidak akan pernah benar-benar terlupakan. Orang yang berselingkuh telah merusak fondasi hidupnya sendiri. Ia menukar ketenangan dengan kegelisahan. Ia menukar cinta sejati dengan kesenangan sesaat. Dan akhirnya, ia hidup dengan penyesalan yang tidak bisa dihapuskan. Maka renungkanlah sebelum memilih jalan ini. Jangan pernah biarkan nafsu sesaat menghancurkan hidup yang sudah dibangun dengan susah payah. Sebab siapa yang menabur perselingkuhan tidak akan pernah menuai kebahagiaan. Yang ia dapat hanyalah bayang-bayang kesalahan yang akan menemaninya hingga akhir hayat. Perselingkuhan tidak pernah membawa bahagia. Ia hanya meninggalkan luka, penyesalan, dan kehancuran. Dan semua itu pasti kembali pada pelakunya. Hukum tabur tuai adalah hukum kehidupan. Ia tidak bisa ditipu, tidak bisa dibeli, tidak bisa dinegosiasikan. Siapa yang menabur perselingkuhan pasti akan menuai akibatnya. Karena itu, jadikan video ini sebagai pelajaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.